Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizwan Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia sempat dibuka melemah tapi kemudian rebound dan sempat naik jadi 1,12%, dan kemarin kita dikejutkan karena sampai di halt ya, dihentikan sementara perdagangannya itu. Saya ajak Anda untuk berbincang, untuk membahas apa sesungguhnya yang terjadi. Dan ini yang orang paling banyak dicari, ini pengamat ekonomi dan juga pasar modal, Bung Yanuar Rizky. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sersu. Yes. Orang masih, walaupun sekarang sempat rebound, tapi orang banyak berharap, orang ini merasa berharap apa ya, masih masih cemas lah lihat situasi perkembangan yang terbaru ini hari ini di bursa saham kita itu. Apakah Anda sendiri melihat apakah ini menunjukkan tren yang positif atau ini masih volatil ya, suatu saat bisa aja ambruk lagi seperti kemarin? Ini volatile, Mas. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, Mhm. ditanya oleh beberapa teman media kemarin sore, Ya. saya bilang bahwa besok pagi juga akan balik lagi gitu, akan Mhm. hijau lagi lah gitu ya. Tapi Mhm. kemudian kemungkinan akan turun lagi. Jadi sebenarnya begini, Mas Hersu, kalau kita lihat dari sisi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan itu kan sebetulnya bursa pengelolaan dana portofolio yang paling besar itu dari hedge fund gitu ya. Hedge fund itu salah satunya mungkin kalau yang dikenal oleh orang banyak tuh Ray Dalio kemarin gitu ya. Itu Ya, hedge ya. fund gitu ya. Mhm. Mhm. Atau George Soros itu adalah hedge fund. Nah, Mhm. jadi sebetulnya dana hedge fund itulah yang banyak menggerakkan bursa di dunia ya, global hedge fund gitu ya. Mhm. Nah, Global Hedge Fund itu setiap bulan Maret selalu melakukan rebalancing portofolio namanya, Mas Hersu. Gitu. Jadi Mhm. artinya Mhm. dia mengeksekusi beberapa keuntungan tahunan karena di Amerika Serikat di bulan Maret juga sebetulnya realisasi defisit pemerintahnya. Jadi artinya kalau pemerintahnya itu ada defisit, defisitnya itu diatasi di bulan Maret, di Mhm. bulan September. Gitu. Jadi artinya kalau di Maret itu ada rebalancing setelah sebelumnya mereka melakukan ada yang disebut di window dressing di akhir tahun gitu ya, kemudian buat posisi di Januari. Nah, rebalancing di Maret itu biasanya mereka menata portofolio untuk ke depannya berdasarkan Mhm. apa yang mereka lihat di depan ya. Ya. Jadi Mhm. setiap Maret selalu terjadi begini. Jadi yang namanya bursa global itu jadi volatility. Mhm. Nah, sekarang sebetulnya kenapa volatilitasnya membesar? Gitu ya, secara Ya. global dulu kita lihat secara Ya. global Ya. dari makronya. Kuantitasnya membesar itu karena satu, faktor ketidakpastian semakin besar di dunia, terutama terkait dengan geopolitik dan sebagainya. Ya. Ini bisa dilihat dari mana, Mas Erso? Jadi kenaikan harga emas ya, Mhm. itu sudah mencapai kenaikan harga tertinggi di tahun 1968. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari tren harga emas, Mhm. bahwa dunia ini kembali dilanda kecemasan. Ya, cuman kan Ya. kalau Mhm. 1968 itu puncak kecemasan kemudian pemulihan, dan kalau kita lihat kan tahun 70 kemudian pemulihan, apa ada Mhm. bonanza minyak yang kita nikmati juga lah ya gitu. Ya. Intinya Ya. bahwa di 68 itu adalah dalam sejarah harga emas tertinggi itu di 68. Nah, harga emas itu sekarang bahkan sudah lewat dari harga tertinggi tahun 68. Mhm. Itu menunjukkan bahwa terjadi rebalancing portofolio, mengalihkan beberapa portofolio ke emas, gitu ya, Mhm. sesuai dengan melihat karakteristik yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena bank sentral utama itu ada empat, Mas Hersu. Ya, Ya. jadi satu adalah Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed. Mhm. Kedua, Bank Sentral Uni Eropa, eh, European Central Bank. Mhm. Ketiga, Bank Sentral Jepang, Bank of Japan. Keempat adalah Bank Sentral Cina, Public Bank of China. Mhm. Jadi sebetulnya secara global di Februari itu stance empat global, empat major central bank ini sudah jelas. Mhm. Mereka bukan hanya melakukan kontraksi moneter, tapi juga melakukan normalisasi kebijakan. Apa maksudnya, Mas Hersu? Mhm. Jadi di Amerika Serikat itu ketika mereka kena krisis 2008 itu seperti kita dulu Mas Hersu, banyak bailout lah gitu. Ya. Jadi Ya. Ya. isinya adalah banyak Mhm. surat utang yang dipakai mereka untuk menolong krisis pada waktu itu. Mhm. Nah, bedanya kan kalau kita dulu waktu zaman kita BLBI, BPPN, kita Mhm. langsung jual walaupun apa recovery rate-nya rendah. Kalau Mhm. di Amerika Serikat ini masih dia pegang. Nah, dia melihat bahwa sektor dunia usaha yang dulu dia tolong, ini kan sudah recovery, terutama Mhm. hedge fund dan Mhm. sebagainya. Mhm. Nah, mereka akan melakukan normalisasi. Normalisasi itu apa? Yang dulu dititipkan ke dia untuk mendapatkan dana likuiditas, sekarang market harus beli lagi.
Ah, Jadi di oke. samping kontraksi, kalau kontraksi saja itu kan hanya begini, hanya dia misalnya mengurangi uang beredar. Kalau ini Mm, bukan hanya mengurangi uang beredar, tapi menarik juga uang beredar dari mm, negara berkembang. Ya. mm, Nah, kemudian Bank Sentral Eropa juga hampir sama. Nah, sebetulnya yang sangat berpengaruh banyak terhadap Asia. Jadi kalau kita lihat di mulai Maret itu kan Asia mm. volatility-nya lebih besar daripada Ya, bursa global terkait rebalancing ini. ya, Karena Bank Sentral Jepang, Mas Erso. Jadi Bank ya. Sentral Jepang itu juga melakukan normalisasi. Jadi sebetulnya untuk pemulihan krisis moneter tahun 98 dari tahun 2000 itu sebetulnya Bank Sentral Jepang itu sudah menopang Asia gitu ya Mhm, dengan mm. suku bunga rendah dan sebagainya dengan menyerap banyak surat utang negara-negara berkembang termasuk juga membantu kita dalam front loading surat utang kita. Ya. Nah, Bank Sentral Jepang itu melakukan kebijakan kontraksi juga itu pengaruhnya besar. Itu dulu di situ. Mm. Nah, dalam posisi seperti itu ya kita Mm, masuk ke isu dalam negerinya. Oke lah, sekarang saya mm, ikutin dulu apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. mm, Faktor Trump soal perang tarif, soal mm, segala mm, macam mm, gitu ya. Tapi kan begini gitu, kalau kita bilang faktor Trump, mm. faktor perang tarif, Ya. saya juga bisa pertanyaan balik. Mm. Ketika Trump terpilih, kita ingat Mas Ersu, di Ya. bulan-bulan November itu, Mm, rupiah kita itu sempat menguat tajam ke 15.000 mm. dari sebelumnya 16.400. Tapi nggak butuh waktu lama langsung balik lagi ke 16.000 dan sekarang balik lagi ke 16.400. Ya. Jadi artinya saya ingin mengatakan kalau logikanya faktor Trump itu menjadi pengaruh, lah dulu pernah juga Trump terpilih, Mm, rupiah mm, kita mendadak ke bawah. mm. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi artinya proses volatilitas ataupun cari uang dari ngegoreng portofolio di pasar keuangan kita ini meningkat, Mas Hersu. Oh, oke, Nah, oke. Mm, kenapa meningkat gitu ya? Kenapa meningkat tajam? mm, Dia melihat peluang. mm. Jadi melihat peluang dalam artian apa? Dia melihat di depan kurva pemerintah Indonesia akan mengalami kesulitan fiskal, defisit fiskal. Di mana itu kelihatan? Kelihatannya itu adalah bahwa untuk belanja rutin saja, Mas Hersu, untuk belanja rutin itu ketika ada hutang jatuh tempo itu akan masuk ke belanja rutin. Artinya pemerintahan Indonesia, siapapun yang akan terpilih jadi presiden, dibaca oleh pasar, dia akan terjadi peningkatan belanja rutin. Dalam hal ini pembayaran hutang jatuh tempo Oke. yang di tahun 2024 tuh hutang jatuh tempo itu sekitar 400 triliunan, di Mm. tahun 2025 ini menjadi 850 triliun, dua kali lipat Mas Dua Erso. kali lipat Tahun serem ya. 2000, Mm. Ya. nah, Ya. 2026 nanti akan 850 lagi, Mm, 2027 850 lagi. mm, Jadi artinya ada belanja rutin yang meningkat karena hutang itu jatuh tempo 850. Sementara beban biaya bunganya saja, bayar bunganya saja 550 T. Jadi mm, dengan kata lain, belanja rutinnya 850 plus 550 1.200 T itu udah untuk hutang sendiri gitu Mas Esto. mm, 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 Nah, orang melihatnya gimana? Proyeksi dengan kemenangan 02 dalam hal ini Prabowo Gibran, mm. belanjanya itu ekspansif. Satu, dia selalu menekankan keberlanjutan. Ya. Sementara keberlanjutan itu kan spending ini juga besar, ada IKN, ada segala macam. Mm, mm, Dia kemudian menambah juga kebijakan makan bergizi gratis. mm, Jadi kalau dibaca oleh pasar, ahead the curve, ketika kita bicara di bulan-bulan November, Oktober gitu ya, mm, ahead the curve, pasar tuh membaca Indonesia akan memiliki kesulitan cash flow di mm, 2025, mm. kesulitan dalam hal pemenuhan defisitnya, gitu Ya. ya. Nah, pemerintah mencoba memberikan sinyal ke pasar, don't worry, be happy lah gitu Iya, kira-kira gitu lah Mas iya. Yerso ya, jangan Iya, don't iya, worry, be iya, happy. iya. Iya. Karena kita akan menaikkan tarif PPN dari 11 ke 12. Jadi Mm, dengan kata lain, peningkatan yang namanya bisa diakibatkan peningkatan belanja rutin yang diakibatkan utang jatuh tempo tadi, Mas Ersu, mm, pemerintah memberikan sebuah sinyal ke pasar, don't worry, kita akan mm. naikin PPN kita. Jadi artinya defisitnya akan dinaikkan PPN gitu loh. Ya. Nah, tapi kan nggak nginjek bumi juga gitu. Bahwa pada saat yang sama sebenarnya masyarakat punya daya beli. Ditolaklah rame-rame yang tadinya juga 8% pemilih 08 02. 02 Mm, gitu ya. Kalau kita lihat di medsos bergeser
di kelas menengah kita mulai muncul musuh bersama, yaitu sama-sama nggak mau PPN. Oke? Nah, dalam posisi seperti itu kalau kita analisis keuangan, dan dia batalkan kan Hmm. yang 12% itu. Hmm. Itu loh Mas Hestu. Ya. Ya kan? Jadi PPN pada akhirnya kan dibatalkan oleh Hmm. Presiden Prabowo gitu ya. Dan yang dilihat oleh pasar berarti sebetulnya kelompok kelas menengah di Indonesia punya masalah di daya beli. Gitu loh Hmm. Mas Hersu. Penurunan kelas menengah di Indonesia. Kemudian muncul juga di akhir 2024 gitu ya, bahwa OJK mengeluarkan data pinjol gitu loh Mas Hersu. Ya. Data pinjol itu transaksinya meningkat, tapi Hmm. yang macet NPL-nya pun meningkat. Itu loh Mas Hersu, meningkat tajam. Dari sebelumnya di tahun 2023 itu setelah setahun sekitar NPL-nya dari pinjol itu sekitar 6-an gitu. Di kelas menengah yang bankable, yang punya kartu kredit, NPL-nya juga naik gitu. Jadi artinya NPL yang biasanya kartu kredit di Indonesia itu sekitar di 1,2-an, naik ke 2,7, dua kali lipat. Transaksinya juga naik. Jadi dibaca oleh pasar, oh Indonesia punya masalah di kelas menengahnya, daya belinya yang Hmm. bermasalah. Oke. Hmm. Kemudian juga muncul rilis dari BPJS Ketenagakerjaan, 1 tahun terjadi PHK 100.000 sektor formal, ya. Kemudian kalau kita lihat di data BPS, BPS betul mengatakan pengangguran kita hanya 4% bahkan turun. Hmm. Tapi yang dilihat oleh pasar apa? Strukturnya semakin besar pekerja informal. Hmm. Kenapa? Karena BPS itu juga mencatat pengangguran semu atau bekerja semu. Jadi orang yang misalnya saja ikut bantuin kerja omnya tapi nggak Hmm. dibayar dicatat bekerja. Saja Hmm. dengan buruh Sritex Hmm. dipecat oleh Sritex jadi supir ojol Hmm. dicatat bekerja. Jadi cara kita Hmm. melihatnya apa? Cara kita melihatnya komposisi pekerja informalnya semakin banyak enggak? Jangan kelihatan ke angka penganggurannya gitu loh Mas Hersu. Hmm. Ya, Gitu ya, loh. ya, ya. Oke. Nah, kelompok informal makin meningkat. Dari tadinya berbandingannya itu di sekitar 60% informal, 40% formal, kita berubah menjadi 30-70. Jadi peningkatannya 10 gitu ya. Oke. Nah, dimaknai dari situ sebelum kemudian APBN kita ataupun laporan realisasi anggaran pemerintah yang biasanya reguler dilakukan setiap bulan di Januari nggak keluar. Ada pula kehebohan Cortex, Ya, Cortex ya, yang ya. nggak jalan dan sebagainya. Hmm. Ah. Di Februari pun belum keluar, telat. Orang mulai ribut. Nah, akhirnya telat 2 minggu, direkaplah Januari sama Februari. Hmm. Nah, apa yang diduga oleh pasar? Nah, saya ingin mengatakan sebelum keluar rilis dari Menteri Keuangan yang menyatakan defisit kita itu, Hmm. pertama, Morgan Stanley di awal Maret Hmm. melakukan downgrade terhadap posisi investasi di Indonesia. Yes. Hmm. Karena menurut mereka, Indonesia punya masalah daya beli yang tadi saya katakan tadi Mas Persu gitu ya. Hmm. Indonesia juga punya masalah tentang produksinya, HK dan sebagainya. Dan mereka mengatakan akan mengalihkan portofolionya ke Cina karena Cina sudah berdampak ada sinyal pemulihan. Hmm. Jadi di antara 4 bank sentral utama yang kebijakannya tidak kontraksi itu hanya bank sentral Cina, Mas Ersu. Hmm. Tapi masalahnya, Bank Sentral Cina hanya akan menggelontorkan uang ke pasar terkait dengan menolong krisis properti di negaranya. Karena Cina lagi krisis properti juga. Dia lagi mencegah tidak terjadi seperti Amerika Serikat 2008 crash. Ya, 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 Nah, ya. jadi kan dilihat oleh Morgan Stanley, kita alihkan portofolio di Indonesia ke Cina karena Cina ada sinyal pemulihan ataupun uang beredar yang diinjeksi oleh pasar oleh bank sentralnya. Ya. Kemudian Goldman Sachs kemudian mengeluarkan yang hampir sama dengan Morgan Stanley. Hmm. Terutama dia melihat keraguan terhadap pasar utang, surat utang pemerintah Indonesia. Hmm. Alasannya sama, terkait dengan cash flow, terkait dengan defisit dan sebagainya. Nah, akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkanlah realisasi dan ternyata terbukti apa Ya. yang dikeluarkan oleh dua lembaga ini, termasuk oleh dua bacaan ini, memang ternyata kita defisit dan penerimaan pajaknya anjlok, Hmm. defisitnya meningkat.
gitu ya Hmm. Mas Heru. Jadi Ya, ya. sebetulnya efisiensi yang diberikan sinyal itu bukan efisiensi yang terencana, tapi efisiensi yang terpaksa karena memang pemerintah kesulitan cash flow. Hmm. Nah, jadi dalam posisi seperti itu, Mas Hersu, sebetulnya kita memasuki Maret dalam periode rebalancing portofolio. Kalau di global mungkin average rebalancingnya kita katakan aja 10 atau 20, kita tuh rebalancingnya tuh melebar gitu. Kenapa? Karena ditambah oleh isu domestiknya fundamentalnya yang tidak cukup kuat. Oke. Nah, Hmm. di mana ini bisa kita lihat? Sebetulnya, Mas Hersu, pemerintah dan Bank Indonesia udah tahu bahwa di tahun ini kita akan mengalami kendala itu. Hmm. Hmm. Nah, intinya pemerintah itu mengunci yang namanya surat utang negara di pasar sekunder Hmm. agar harganya tidak jatuh. Karena kalau harganya jatuh, akan kena ke kartu perbankan, Hmm. akan kena ke insolvensi BPJS, BPJS, insolvensi dana asuransi, insolvensi dana pensiun, insolvensi asuransi, dan tidak dijaga harga sun aja tidak bisa bayar pensiun PNS kan gitu. Jadi Ya. aja pensiun ASN sendiri kan Hmm. mulai kesulitan, sinyal seperti itu sangat jelas tampak gitu. Nah, Ya. sehingga dari 2023 Bank Indonesia itu tidak menggunakan lagi surat utang negara sebagai operasi moneternya dengan pasar, dengan perbankan. Hmm. Dia mengeluarkanlah yang namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, Sekuritas Falas Bank Indonesia, SRBI. Ini persis dengan produk waktu tahun 2002-2008 menggunakan SBI. Dari Hmm. 2008 ke sini kan Hmm. sebenarnya kita menggunakan surat utang negara. Hmm. Nah, artinya Bank Indonesia menerbitkan lagi instrumen surat hutang di Bank Indonesia, SRBI ini. Hmm. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan rupiah. Nah, Oke. dalam posisi kayak gini, rupiah itu bisa ditahan, tapi di harga yang udah 16.400. Gitu Hmm. ya. Nah, Hmm. kemudian yang biasanya untuk menggerakkan suku bunga untuk kebutuhan surat utang baru pakai yang namanya pasar sekunder surat utang negara kekunci, Mas Hersu. Nah, Oke. jadi akhirnya semua beban ini dihantamnya lewat saham. Makanya saham kita Hmm. itu turun lebih Oke. dalam. Hmm. Ya, Itu ya, ya. situasinya. Itu Ya. situasi situasi teknikalnya, jadi situasi fundamentalnya. Hmm. Tidak ada kaitan menurut saya dengan Menteri Keuangan yang Sri Mulyani lagi kayak siapa lagi, nggak ada kaitan. Jadi bacaannya sangat jelas dari Goldman Sachs, dari Morgan Stanley gitu ya, dari segala macam. Ya, Ya. Sri Mulyani ketika press conference mengatakan ini faktor Trump. Dia selalu mengingkari, dia bahkan mengatakan deflasi banyak ekonom salah melihat, dia bilang. Hmm. Karena Hmm. deflasi itu justru prestasi di tengah semua orang sibuk dengan inflasi karena perang tarifnya Trump, kita berhasil. Hmm. Dia mengatakan bahwa dengan diskon tarif listrik gitu ya, itu terjadi deflasi. Tapi saya ingin mengatakan ke Bu Menteri Keuangan, deflasi yang diakibatkan diskon 50% tarif listrik di kelompok bawah, kalau tidak ada masalah dengan pinjol-pinjolannya tadi, Mas Hersu, ya, Hmm. dia akan belanja kan. Jadi gampangannya Mas Hersu. Ya. Mas Hersu kelompok bawah deh. Hmm. Biasa beli token listrik 30 100 ribu deh anggap aja sebulan. Ya. Mas Hmm. Hersu dapat diskon yang biasanya jadi 50 ribu harganya. Hmm. Untuk kelompok bawah yang tingkat konsumsinya pas-pasan, 50 ribunya pasti dia pakai belanja. Nggak Hmm. mungkin. Hmm. Tapi kan dengan tetap deflasi, berarti Hmm. 50 ribunya tidak dipakai belanja. Kenapa? Ya utangnya udah banyak dari data pinjol tadi. Gitu loh Mas Hersu. Oh, ya, ya. Nah, itu satu ya yang ingin saya bahas sebagai kontra narasi terhadap PNQ. Kita jangan menghibur diri gitu, termasuk juga Presiden Prabowo sendiri sebagai pemimpin pemerintahan, jangan kita menghibur diri. Kita realistis saja. Hmm. Realistis memang terjadi tekanan daya beli kelompok bawah kita. Gitu ya, Hmm. itu bisa dilihat dikasih diskon listrik saja tidak bisa menopang belanja. Hmm. Kemudian kita lihat kelompok yang agak tengahnya sedikit yang masih punya uang, makan tabungan. Tabungan Hmm. berkurang saldonya. Hmm. Kemudian mohon maaf nih, bukan kita ngomong apa. Misalnya kelompok di kampung kita deh gitu ya, yang artinya Pak Haji Bandar bubur kayak Pak Haji Bandar daging kayak gitu ya, dengan Ya, kata ya, lain seperti itu ya. ya. Eh, dia masih punya uang. Ternyata kalau kita lihat data BPS terakhir waktu Februari 2025 kemarin, Hmm. emas, perhiasan dan emas batangan inflasi Mas Yarso, Hmm. 2,5%. Artinya apa?
yang punya uang milih nyimpan uang ke emas. Dia melihat apa? Ketidakpastian. mm, Ketidakpastian ini ngelihatnya apa? Berarti dia melihat di depan kurva penuh ketidakpastian. Kebijakan pemerintah tidak menjanjikan, geopolitik tidak menjanjikan. mm. Gitu kan? Ya, Nah, ya, ya. oke deh, yang baca geopolitik bukan kelas Pak Haji Bandar Bubur atau Pak Haji Mm, Daging. Kita ke kelas yang lebih atasnya lagi. mm, Data LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, profil tabungan kita banyak terjadi konversi untuk penabung di atas angka 2 miliar, terutama di atas angka 5 miliar. Dia mengkonversi tabungan rupiahnya ke US dollar, Mas Ersu. Lebih Tuh. aman ya, cari aman aja dia maunya ya. Itu menunjukkan berarti kelompok yang di atasnya pun tidak belanja. Dia lebih melihat kondisi global lagi nggak pasti, saya cari aman dulu, Mm, ya kan? Dan kemudian ini juga bisa dilihat dari harga emas yang naik, gitu loh. Betul, pemerintah melihat potensi ini, dia kemudian meluncurkan bank emas. Harapan dia apa? Yang tadi beli emas-emas itu, yang di kampung-kampung dan sebagainya, kan mm, omongannya Erick Thohir ngomongnya kan begini, kita menghimbau agar masyarakat yang membawa emasnya di bawah bantal dibawa ke bank emas. Bang Mas ya. Artinya apa? Pemerintah ingin menambah cadangan devisa emasnya dengan leveraging dari masyarakatnya. Itu intinya, gitu loh Mas Yosu. Itu intinya gitu. Jadi artinya untuk Mm, menghadapi tekanan iya. dia juga Mm. ibaratnya itu kan pinjam dulu dong 100 ibaratnya gitu. Iya, Jadi iya, artinya iya, ibaratnya dia iya. mencoba Mm, menarik yang ada di mm, rumah mm. bang akhirnya jadi masuk ke dalam reserve kita, cadangan devisa kita. Iya, iya. Jadi kalau kita analisa utuh sebetulnya memang dalam kondisi baik-baik saja. Itu ya Ah, Mas Hersu ya. ah. Nah, sekarang poinnya terhadap kemarin jadi. Nah, orang banyak mengatakan di tengah bursa lain hijau, Mm, mm, kenapa kita merah? mm, Gitu ya. Saya lihat gini, yang terjadi halting itu sebetulnya apa itu circuit breakers? Jadi kalau kita di rumah Mas Hersu, kalau mm. kita pakai listrik, Yes. kelebihan dari dayanya kan kejeblek. Jeglek. Ah. Nah, ngejeglek. Circuit breaker tuh jeglekannya itu namanya circuit breakers. Mm, mm, Nama alat itu circuit breakers. Kenapa circuit breakers ini diratifikasi oleh pasar modal bursa di seluruh dunia? mm, Karena intinya ketika bursa itu turun terlalu tajam, dia akan ngejeglek mm. secara otomatis. Oke. Mm, mm. Halting. Halteng ya. Jadi yang terjadi kemarin itu sebetulnya jelek otomatis karena begitu transaksinya itu akumulatif, IHSG-nya kena 5%, ngejeglek lah dia otomatis. Mm, Makanya kan surat dari bursa itu sesuai edaran segala macam. Itu sebetulnya dia menjelaskan berapa daya listrik kita. Daya listrik mm. kita itu Ya. 5% penurunan, kurang lebih Mm. begitu loh Mas. Iya, iya, Su. iya, iya, iya. Jadi Oke. begitu dia lewat dari 5%, mesin akan mati dengan sendirinya. Nah, 30 menit. Kalau nanti masih ngejeglek, nanti saya gitu, ya, 3 kali itu. Mm, Nah, kita lihat sekarang, apa yang menyebabkan itu ngejeglek? mm, Ya, 3 hari sebelumnya, T-3, ada saham namanya saham BCII. Ini sahamnya kelompok Salim nih, itu mm. loh Mas Erso. Ya. Dibawa terbang sampai ke antariksa, ke harga 205.000. dua Mm, ratus lima ribu Mas Erso. mm, Bayangin saja. mm, Jadi BCA saja yang punya market cap paling gede, harga sahamnya 8.200, tapi lembar saham mm, banyak. mm. Ini artinya berkali-kali lipat dari harga BCA. Meskipun lembar sahamnya sedikit, begitu dia ke harga 205.000, maka dia bobotnya terhadap IHSG membesar Mas Erso. Oke. Nah, yang terjadi, saya akan mengatakan di waktu harga 205.000 itu saya sendiri sudah membuat status di Facebook. Mm, Ini gimana gitu? Masa dibiarkan marking the close harga sampai ke 205.200. mm. Jadi marking the close tuh gini Mas Hersu. Pasar tutup 16.00. Ya. 15.59 tahu-tahu ada transaksi jebret gitu di angka ke Mm, atas mm, gitu ya. Nah, saya mengatakan itu kenapa? Karena saya dulu pekerjaan saya dulu waktu masih di bursa, saya melakukan untuk pemeriksaan insider trading, manipulasi pasar dari alert-alert ini. Jadi ini mm, memang memang dunia saya di tahun 97 sampai 2005 termasuk ketika krisis moneter gitu ya Mas mm, Yosua ya. mm, Jadi saya melihat, oh
ini tendensinya short sell, ada short sell di saham DCII. Mhm. Sehingga menurut saya di sistem pengawasan bursa pasti ada alertnya terkait Mhm. dengan harga yang melonjak ke 205. Mhm. Nah, ternyata betul. Jadi short sell itu ada tiga, Mas Ersu. Ya, saya harap sih pendengar Mas Ersu bisa paham dengan bahasa yang saya coba sederhanakan lah, gitu ya. Ya, ya. Jadi di pasar itu ada yang disebut, karena saya tahu besok akan turun, begitu di bawah, maka saya dapat selisihnya gitu. Jadi nge-short gitu, Pak. Nah, Mhm. short sell ini ada tiga, T+0. T+0 itu hari ini. Jadi misalnya, Mhm. pagi-pagi saya nge-short. Mhm. Nge-short karena harganya tinggi. Mhm. Tapi saya tahu sore akan jatuh. Di sore saya tutup. Itu namanya day trading. Mhm. Jadi short selling yang dilakukan satu hari. Netting aja di saya. Mhm. Jadi saya nggak pernah pakai apa-apa, tapi saya tahu-tahu dapat duit gitu. Gitu ya. Nah, ada juga short sell yang disebut dengan T+3. Jadi, 3 hari setelah saya transaksi hari ini nge-short jual, Mhm. saat 3 hari berikutnya akan dalam posisi turun. Itu namanya intraday T+3 day trading, gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. ada lagi 5 hari, 5 hari itu mingguan. Saya melihat data volatilitas mingguan terkait dengan IHSG kita itu meningkat, Mas Hersu. Dari Mhm. tadinya angkanya itu di angka sekitar 26%-an Mhm. untuk 5 hari, naik ke angka 27% di hari ketika T-3, ketika DCII dinaikkan ke 205 200 itu. Mhm. Maka indikasi saya ini short sell. Tapi short Mhm. sell-nya apakah direalisasikan di T+3 apa di T+5. Mhm. Nah, hari kemarin itu T+3-nya, Mas Hersu. Dan nggak kurang Oh. serakahnya, dalam tanda petik nggak kurang serakahnya, Mhm. dia lakukan short sell-nya 20% langsung Mhm. turun ke bawah. Mhm. 20% itu langsung ke auto rejection bawah saham BCI ini. Ya. Ditambah satu lagi punyanya kelompoknya Prabowo Pangestu, saham Brand dan saham TPIA. Ini sama walaupun harganya nggak sampai 200.000. Dia Mhm. juga melakukan short sell T+3. Mhm. Jadi saham DCI, saham Brand sama saham TPIA ini kasarnya gini, Mas Elsu. Mungkin yang gorengnya juga nggak sempat ngitung bahwa kalau dia turunin sampai 20%, Mhm. IHSG-nya ke halting gitu loh, Mas Ersu. Iya, 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 iya. Nah, jadi Mhm. secara teknis ini, karena ada orang yang mau ngambil short sampai ke 20% sampai ke bawah, taunya ngejepret gitu. Sama aja dengan kita, misalnya di rumah, Nambah daya tahu-tahu ya. nyalain TV, nggak akan taunya, Mhm. taunya kejepret. Nah, Mhm. kejepretnya ini auto halting itu memang mesin berhenti otomatis karena kena ke batas daya yang 5% tadi. Mhm. Nah, begitu dibuka lagi 30 menit berikutnya, saham DCI, saham Brand, saham TPIA ini kan udah di auto rejection bawah, maka dia nggak bisa ditransaksikan lagi. Jadi ketika dibuka juga dia nggak bisa ditransaksikan lagi. Terjadilah koreksi yang kemudian dengan gagahnya gitu ya. Kita Mhm. ini sekarang di era orang senang show gitu ya. Mhm. Ternyata Mhm. apa Pak Dasko dengan DPR-nya datang ke bursa gitu ya. Dan Mhm. yang Mhm. buat saya geli, Mhm. bursanya mengatakan, wah Pak Dasko datang hijau lagi, maksudnya rebound ya, yang tadinya Iya. minus di Ah. 7 menjadi Mhm. minus. Ya saya bilang ya terang aja bro, Mhm. orang saham yang membuat turunnya juga udah nggak ada. Mhm. Dan joroknya itu loh Mas Hersu, saham DCI itu juga pagi ini naik lagi ke atas, jadi ini akumulatif short gitu loh. Hanya Brand dan TPIA yang masih turun ke bawah. Mhm. Jadi saya ingin mengatakan Mas Hersu, tadi dari sisi globalnya memang posisinya volatilitas kita akan menaik. Mhm. Kalaupun sekarang ini naik lagi, dia akan turun lagi. Pertaruhannya di mana, Mas Hersu? Mhm. Pertaruhannya kalau semata-mata terkait dengan rebalancing portofolio. Di Maret itu akan selesai. Portofolio itu akan terrebalancing sendiri. Jadi artinya nanti mungkin emas, Mhm. Cooper, dan sebagainya lah terjadi pergeseran. Mhm. Nanti biasanya April itu pasar akan sedikit lebih tenang. Nanti mungkin akan bergejolak lagi di Juni karena terkait dengan Mhm. defisit fiskal pemerintah Amerika Serikat lagi. Kita lihat nanti sampai ke akhir Maret kira-kira berapa akhirnya volatility kita. Mhm. Mingguannya aktif 26%, akibat kemarin halting itu naik ke 28%. Mhm.
namanya volatilitas setahunnya yang tadinya 36% naik ke sekitar 36%. mm, Nah, kalau nanti kita lihat di Maret, angkanya katakan saja yang tahunannya anggap saja ke 38%. Berarti kita harus enjoy the game, menikmati ombak sampai akhir tahun, berputar-putar di angka yang 38 setinggi itu. mm. Nah, Oh, kenapa dibuat setinggi itu? Kembali lagi, ahead the curve-nya, bahwa kita kesulitan cash flow pemerintahnya. mm, Kemudian, pasar juga membaca Indonesia lagi banyak isu yang rentan terhadap konflik sosial politik. mm, mm, Aku ambil contoh. Pasar ngelihatnya Danantara, ya. mm, mm, Saya selalu mengatakan, ke Undang-Undang BUMN tentang Danantara, apakah itu yang mengakibatkan IHSG jatuh? Saya tidak. Saya tetap mengatakan faktor rebalancing portofolio tadi. mm, Tapi Danantara menambah bumbu kecap dan bumbu asemnya sehingga kalau kita makan bakso jadi tambah nikmat gitu ya. mm, Itu iya. Kemudian, seperti juga ditulis oleh majalah The Economist, Indonesia ini kurang lebih majalah ekonomis nyinyirnya nih gini gitu. Indonesia ini lucu. Ingin membangun SWF di tengah nggak punya duit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dengan di tengah orang melihat bahwa Indonesia nggak punya duit, ingin membangun SWF. mm, Kenapa Mas Hersu? Karena SPF itu prinsipnya uang dingin, bukan uang yang panas gitu. Jadi artinya ya misalnya kayak Norwegia punya laba dari minyak, dia kemudian mm, reinvestment gitu juga mm, mm. Venezuela. Nah artinya kalaupun juga Indonesia ingin membangun SWF dari laba BUMN yang jumlahnya sekitar 327 triliun, pasar ngelihat gitu PLN dan Pertamina. Sementara PLN Pertamina juga dalam hal labanya ada masih punya piutang ke pemerintah. Pemerintah belum bayar subsidi dan kompensasi. Jadi kalau itu dibuang dari laba bukunya PLN sama Pertamina, uang cashnya nggak segitu, gitu loh. Ya, Nah, ya. yang punya organik uang cash kan perbankan, ya Mm, kan, Bank Himbara di luar mm, BTN kecil, plus Telkom. mm, Nah, orang ngelihat kalau Bank Himbara kemudian akan direalisasikan laba ditahannya, yang kira-kira jumlahnya sekitar 600 sampai 700 triliun, mm, sementara itu sudah ditempatkan di setara kas di laporan keuangannya, di surat utang negara. Berarti mm. kan kalau itu diambil akan terjadi crowding out terhadap surat utang negara yang juga lagi lemah gitu. Kalau gini ceritanya, berarti SVF ini akan dibangun dengan financing. Financing itu artinya apa? Mengeluarkan surat utang di holding operasionalnya. Kalau Mm. mengeluarkan surat utang di holding operasionalnya, kemudian dilempar itu menjadi dana SPF, pasar mulai ngelihat bahwa, wah ini Iya, tata kelolanya gimana nih? iya, iya, Dalam iya, iya. artian pasar mulai ingat lagi, ya, pasar mulai ingat lagi, ketika dulu 98 kita itu kan kena Mas Hersu dulu juga kan masih sangat aktif ya gitu di media gitu ya, Mas Hersu pasti ingat lah 98 ya. 98 itu kan isunya batas minimum pemberian kredit Mas Hersu. Jadi modal perbankan itu hanya berapa persen dari dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan. Maka ada aturan tentang batas minimum pemberian kredit. Tidak boleh memberikan kredit ke pemilik bank melebihi batas tertentu. Itu kita lalui dulu, kita lewatin, ya kan? Dengan atas nama segala macam itu kita lewatin. Nah, dari situ kemudian yang terjadi itu adalah kita kena krisis. Jadi artinya pasar mulai melihat ya bahwa yang namanya kejadian BMK bisa terjadi lagi dengan model baru. Tuh satu. Kedua, belum selesai di situ, kita memberikan sinyal akan kembali ke difungsi TNI dengan pembahasan RUU TNI. Ya, nah ketika RUU TNI mendapatkan tekanan dari kelompok pressure group pressure group masyarakat sipil, represif. Bahkan dari partai yang harusnya oposisi pun represif juga gitu loh. Gitu ya. Jadi represif juga komentarnya Puan gitu ya. Oh itu kan dulu Bu Mega nggak setuju karena kita belum bahas. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa penyerudukan masyarakat sipil itu tidak patut. Nah, pasal melihat, wah Indonesia penuh juga kemungkinan akan terjadi konflik sosial politik. Gitu loh Mas Hersu. Nah, jadi kalau menurut saya Mm, kita itu di depan kurvanya akan menghadapi volatility yang gede. mm, mm, Pasar juga akan menggunakan isu tata kelola sebagai
sesuatu untuk dia merealisasikan Hmm. keuntungannya. Hmm. Nah, problemnya adalah Mas Hesu, Ya. problemnya adalah orang yang dikatakan Taipan yang diundang plus Ray Dalio-nya, Hmm. ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dulu pernah punya pengalaman kena krisis 98. Hmm. Kalau dulu dia disengat oleh hedge fund yang namanya George Soros Hmm. dan dia tidak melakukan hedging, maka dia kena. Maka kalau sekarang orang-orang yang kena BLBI ini punya lesson learn terhadap krisis 98, Ya, orang ya, kaya ya, kita ini. ya, ya, Dia ya, juga ya. mulai melakukan proses hedging. Hmm. Hedging itu ke siapa? Ke penyelenggara hedge fund. Hmm. Saya mengajukan pertanyaan, sebetulnya Ray Dalio dan para Taipan yang diundang itu, di antara yang diundang itu ada nasabahnya Ray Dalio nggak? Saya nanya itu ketika pertemuan itu gitu ya. Tapi Hmm. kan nggak pernah ada jawaban. Nah, Hmm. kemudian tahu-tahu saya membaca di media, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak LBP mengatakan, Hmm. proyek pertama dengan Ray Dalio membentuk family office. Ah, Nanti Ray Dalio akan bawa nasabah super kayanya. ya, 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 Family ya. office itu pas pajak. Nah, pertanyaan saya terjawab walaupun tidak dijawab. Berarti nasabahnya Ray Dalio itu dari Indonesia, ya. Kemudian dikatakan Danantara nanti akan ke hilirisasi nikel. Saya ya iseng-iseng juga Mas Ersu, saya lihat apa sih penempatan dari Bridgewater Associate-nya punya Ray Dalio ini gitu. Nah, ternyata saya lihat dia banyak melakukan riset tentang nikel. Itu loh. Jadi ya saya hanya duga-duga ya. Kita kan harus harus ada duga-duga saya. Ini sih kantong kiri kantong kanan. Uangnya tuh seolah-olah apa bebas pajak, tapi nanti Hmm. disuntikan juga ke nikel. Jadi saya hanya ingin mengatakan Mas Hersu, Pak Prabowo, Pak Presiden, tolong deh, please dong gitu loh. Hmm. Kalau yang atas-atas, dia udah punya dana yang dia hedging. Dia udah tahu ke depannya mau gimana. Yang perlu Bapak perhatikan itu yang di bawah. Jangankan menyisihkan uang buat hedging. Buat sehari-hari aja pinjam dulu dong 100. Sementara pinjolnya juga udah kena NPL. Jadi Mas Hersu, pilihannya cuma dua. Kita mau melangkah di depan kurva seperti Cina menghindari krisis moneter 98 di Asia menjadi krisis ekonomi yang lebih besar. Maret 98, Cina menetapkan Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan. Namanya Zhu Rongzi, bekas gubernur Bank Sentral Cina. Presidennya tetap Partai Komunis Cina kan, ketua Partai Komunis Cina tetap presiden. Tapi pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Zhu Rongzi, dua yang dia katakan dalam pidato pertamanya. Koruptor dihukum mati. Kalau semua kita korupsi, satu peti mati terakhir buat saya. Gitu ya. Dia juga kemudian mengatakan, saya memimpin pemerintahan di tengah pengangguran yang membesar. 1 miliar orang menganggur, satu orang buat satu tusuk gigi, semiliar tusuk gigi saya yang buat. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia nggak omon-omon. Nggak omon-omon dalam rangka tuh begini. Saya nggak takut sama mafia. Semua koruptor saya habisin. Saya akan bangun apa penjara di mana gitu. Tapi kita lihat ini sebetulnya perang-perangan opini apa betul-betul kita perang melawan korupsi? Kalau Zurongzi kan memang kita bisa lihat clippingnya. Memang setelah itu dia melakukan hukuman mati gitu. Dan banyak sekali yang dihukum mati. Di sisi yang sama dia mulai melakukan industrialisasi dan memperbaiki transformasi pertanian dengan menggunakan yang namanya energi moneter, kekuatan Amerika Serikat kan. Puncaknya di akhir jabatannya 2003, Zurongzi berhasil mengkonsolidasikan semua BUMN-nya dan membentuk holding operasional, Mas Erso. Namanya SASAP. Setelah dia memenangkan pertarungan moneter dengan Amerika Serikat 2008, bank sentralnya punya laba moneter transaksi falas yang besar. Baru dia membuat yang namanya SWF, namanya CIC, China Investment Corporation. Jadi segala sesuatu ada prosesnya. Jadi mungkin Pak Prabowo, Pak Presiden, kita harus membersihkan dulu BUMN kita dari korupsi.
Mungkin kita jangan gerasak-gerusuk ngomongin SVF, ngomongin segala macam. Mungkin yang kita butuhkan, Kementerian BUMN dibuat badan holding operasional. Sesimpel itu sebetulnya. Melakukan pembersihan di BUMN, restrukturisasi segala macam, sampai nanti dia sehat, punya laba yang organik, mungkin kita baru melangkah SWF-nya di kemudian hari. Nah, kalau terus kayak gini, terus nanti kemudian menerbitkan sekuritisasi untuk perumahan. Pertanyaan saya, krisis 2008 karena persoalan sekuritisasi perumahan kelompok pendapatan rendah. Ya. Dan mari kita buka mata. Cina hari ini lagi mengalami krisis properti karena dia membangun rumah yang banyak, ternyata Gen Z-nya sudah berubah perilakunya. Tidak mau beli rumah. Karena menurut dia lebih baik saya kalau punya uang segitu main di pasar keuangan, rumah sih nyewa saja. Tidak laku, krisis properti dia. Lah, kita sekarang mau membangun 3 juta perumahan, pendapatan yang di bawah. Pertanyaan saya, lah, daya belinya aja lagi kayak gitu, daya kerjanya juga lagi kayak gitu. Ya, Jadi ya, menurut ya. saya, hindarilah isu-isu kontroversial. Ini permohonan kita kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita harus dipersatukan di musuh bersama, Mas Hersu. Mungkin kawan bersama susah lah. Kita beda-beda pilihan, ya, kita beda-beda Hmm. segala macam. Apa musuh bersama kita sebagai bangsa? Sama seperti Amerika, orang bisa ribut soal Trump di dalam. Trump bisa ribut dengan gubernur California, Hmm. saling tuntut saling gimana. Tapi Amerika Serikat terhadap kebijakan eksternal selalu dalam musuh bersama. Musuh bersamanya apa? Ya kita tetap harus jadi negara yang dominan. Itu ya rolling currency. Ya, 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 Itu ya. musuh bersama dia. Artinya musuh bersama kita apa? Kita sama-sama tidak ingin terjadi krisis. Maka kita harus mencegah krisis. Mencegah krisis, jangan mancing-mancing kasih isu kontroversial di tengah fundamental ekonomi kita lagi sulit. Hmm. Jadi maksud saya, Mas Hersu, saya ingin mengatakan IHSG itu kemarin adalah sebuah sinyal peringatan. Agar pasar tidak mempermainkan kita, kita harus mengantisipasi, memitigasi. Jadi tidak percaya. Trust kuncinya. Hmm. Jadi kunci pasar keuangan, no trust, no deal. Kalau kita tidak ada trust, tidak ada, itu yang katakan oleh Ben Bernanke. Artinya apa? Kita juga sekarang harus membangun trust di masyarakatnya. Bahwa kita trust kepada pemerintahan ini, pemerintahan yang bersih. Bukan pemerintahan arisan oligarki, misalnya. Kita juga trust kepada pemerintahan, bukan hanya Pamen dan Pati TNI yang ingin hidup lebih baik. CPNS yang ditunda pengangkatannya pun ingin hidup lebih baik. Jadi menurut saya, kita jangan jadi kayak Bangladesh 2024, Mas Hersu. 5 Januari 2024, Perdana Menterinya dengan partai koalisinya menang pemilu menguasai 75% parlemen. 5 Agustus mengundurkan diri karena kerusuhan. Dipicunya oleh apa? Karena dia mengeluarkan kebijakan kuota 1971. Ini kan, mohon maaf, bukan saya cocok logi ya, tapi agak-agak mirip sama kita. Kita sekarang ada kejadian yang udah keterima CPNS ditunda gitu, bahkan enak aja kepala BKN mengatakan yang udah keluar coba aja ngomong minta dipekerjakan kembali, kayak gampang aja gitu gitu ya. Ya, 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 Di ya. saat yang sama juga ada mikirin dalam tanda petik, mikirin kesejahteraan dui fungsi gitu ya, dalam artian pamen dengan pati yang segala macam. Ini kan mirip Mas Hersu walaupun tidak persis sama. Hmm, hmm, hmm. Jadi maksud saya kita harus kembali kepada, karena kita di diskusi ini kita awali dari namanya saham gitu ya. Di film Wall Street yang Michael Douglas, dia kan jadi Ah, ya, Draco namanya kan. ya, ya. Dia bilang ketika dia mau melakukan big short, setelah dia untung banyak dia melakukan big short. Stafnya mengatakan ini akan meningkatkan risiko kita. Di film itu begitu diskusinya. Dan ini yang kemudian fenomenal, Draco mengatakan greed is good. Menjadi serakah itu baik. Ya. Kemudian stafnya mengatakan kalau Anda memutuskan itu, serakah adalah awal kehancuran Anda. Hmm. Jadi saya rasa untuk mencegah krisis, kita harus meminta Presiden Prabowo menjadi true leaders, pemimpin yang mempersatukan bangsanya. Jangan pakai isu yang aneh-aneh. Hmm. Bahkan kalau menurut saya, kembalilah kepada
Prabowo Subianto aslinya gitu loh, yang selalu ngomong menggebu-gebu tentang petani, tentang segala macam gitu loh. Jadi harapan saya sih Presiden bisa mencegah krisis dengan mempersatukan bangsanya dan ingat pesan Dreko, greed is good. Nah, orang-orang kayak kita hanya mengingatkan kalau Anda teruskan kehancuran Anda. Itu aja Mas Enzo. Oke, baik. Terima kasih, Bung Yanuar Rizky. Ini memang topiknya mungkin buat orang yang nggak biasa bermain di di saham rada berat, tapi mudah-mudahan bisa sampai ya pesannya yang Anda sampaikan tadi ya. Kita dapat gambaran lah apa yang terjadi sesungguhnya kemarin dan Makanya sih juga. hmm, ya. Nah, Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.